Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Serambi Islami menyapa Anda semua. Insya Allah, Allah rahmati, Allah berkahi, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang saleh, yang senantiasa sibuk dengan Al-Quran, untuk memahami kehendak perintah-perintah Allah bersesuaian dengan iradahnya, dan insya Allah kita semua selamat dunia dan akhirat. Demikian pula kecintaan kita dan kesenangan menegakkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mempertemukan kita dengan beliau, memandang indahnya wajah beliau, dan semua kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Alhamdulillah, bersama dengan kita telah hadir murabi tercinta kita, Abang Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang umroh wajahnya makin seger. Amin. Semuanya insya Allah diundang oleh Rasul. Amin ya Undang rabbal Allah Jalla alamin. Jalla menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah guru kita Al-Habib, Habibuna wa Habibu Habibina, Dewan Syariah. Dewan Syariah Majlis Al-Dzikra Ayahanda Al-Habib Ahmad Dr. Ahmad Al-Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau melihat Habib ini semangat terus beliau, dakwanya luar biasa. Insya Allah, Allah sehatkan beliau lah. Amin, amin. Berikutnya adalah di samping kiri beliau Al-Ustadz Haji Muhammad Taufik. Beliau ini sering disebut oleh Ustadz Arifin murabi kita guru dari beliau. Ya. Karena pernah di satu pesantren, Bang ya, di kakak kelas yang juga ngajar Arifin. Allah Akbar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada bisik-bisik dengan Bang Arifin. Ada satu yang menarik dari beliau. Tema kita pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini adalah kebenaran Al-Qur'an. Nah, tentang kebenaran Al-Qur'an. Kita mau dengar dulu nih dari, maaf saya panggil Bang Haji Taufik ya. Ya, dipanggil beliau abang. Abang ya, Bang Haji Taufik. Al-Qur'an, zikir, apa yang telah mempengaruhi Abang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berkat zikir itu tiada duanya. Luar biasa. Saya mengikuti, betulnya Ustadz Arifin ini guru saya juga. Ini susah nih. Murabi saya juga. Jadi saling-saling belajar lah. Saya kebetulan bertemu dengan beliau ini sudah lama tidak bersua, tidak berjumpa 22 tahun. Allah. Ketika itu ada reuni akbar di pesantren Darun Najah. Kebetulan sohib saya Ustadz Hasan ngajak saya. Nah, saya bilang di situ, ayo bang ikut Ustadz Arifin bang. Tapi beliin saya dulu baju, saya bilang baju mencelan sama kain putih-putih, kayaknya nggak enak kalau pakai hitam-hitam semua. Di situ luar biasa panggilan zikir. Saya bertemu dengan Ustadz Arifin, manggil saya, selamat datang abang saya. Oh kenal saya bilang, masih kenal sama saya. 22 tahun Pak, 22 tahun cukup lama. Saya bilang, alhamdulillah. Beliau tuh luar biasa, saya bilang.
Ya Allah, saya bilang, tersentuh hati saya. Benar-benar saya bilang, abang ini, maaf bang. Abang ini mukanya segi 8. Waduh. Saya bilang, Segi berapa Ustaz? Segi 8. Segi 8. Wah. Kayak gimana muka saya kan segi 8. Subhanallah. Saya bilang, gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Gampang bang, ikut zikir bang. Saya ikutin. Kebetulan di Depok. Saya temuin dengan beliau. Terus bang, kebetulan waktu itu saya ada masalah besar. Luar biasa. Alhamdulillah, akhirnya minadzulumati ilan nur. Luar biasa. Bang, abang ikut ke Maluku. Siap Ustaz, padahal saya ngajar. 3 hari diajak ke Maluku, saya siap saja. Tanpa pamit sama kepala sekolah. Ustaz, alhamdulillah. Saya ngumpet-ngumpet. Dari pagi kagak ngerokok. Awalnya saya perokok berat. 4 bungkus sehari. Allah. 4 bungkus lumayan. Cukup asam dari pagi gagal ngerokok. Akhirnya alhamdulillah saya ngerokoknya jam 10 malam. Ketika Ustadz Arifin tidur. Ini baru tahu nih. Saya ngerokok malam-malam cuma sedikit sebentar. Besok paginya, Assalamualaikum bang, Waalaikumsalam. Malam ngerokok bangnya. Kok tahu? Saya pang mata-mata, saya bilang. Padahal udah tidur semua pak. Udah tidur semua. Para pemirsa tidur semua. Loh kok bisa tahu Ustadz Arifin? Saya bilang, ini nih. Udah, saya bilang cukup. Akhirnya saya dapat lagi acara ke Sulawesi. Bang, kalau Sulawesi, siap. Pokoknya saya kalau saya diajak Ustadz Arifin, saya siap saja. Kapanpun. Akhirnya, udah bang, rokok stop. Insya Allah, Ustadz. Rokok tetangga saya kurangi, Ustadz. Akhirnya, saya berazam, ikat sampai sekarang, sejak bertemu dengan beliau, 2005 sampai sekarang, saya tidak merokok lagi. Alhamdulillah. Itu Terus. luar biasa. Bahkan, Ustadz Arifin bilang, abang, sholatnya ini, abang cakep sholatnya bang. Ya Ustadz, alhamdulillah Ustadz. Cukup bangga saya bang. Iya Ustadz. Cuman sayang bang. Apa Ustadz? Abang nggak pernah di masjid. Hah? Kok bisa tahu? Kok bisa tahu dalam hati? Subhanallah, ya Allah. Ya Ustadz, abang bisa berubah kok. Abang pernah di pondok kok. Insya Allah Ustadz. Saya akan berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya tidak akan merubah. Pokoknya Allah tidak akan merubah nafsu seseorang kecuali diri sendiri yang akan merubahnya. Saya rubah dari awal. Masih ya nggak bisa berubah. Akhirnya saya rubah. Saya langsung ke masjid. Bahkan hampir 5 waktu. Ketemu lagi beliau dengan Ustadz Arifin 1 tahun kemudian. Luar biasa abang. Kok bisa tahu? Ustadz Arifin kok bisa tahu saya udah sholat. Saya nggak bilangin bahwa saya sudah sholat subuh selama setahun. Ketemu di masjid. Berjamaah. Bahkan alhamdulillah sering imam juga. Luar biasa saya bilang. Berkat zikir ini luar biasa. Tiada tandingannya. Betul. Saya bilang alhamdulillah ya Allah. Dah ada subhani iman. Saya syukur. Saya bilang luar biasa ini. Sampai sekarang zikir itu sama saya tiap bulan alhamdulillah datang ke Sentul terus mengikuti beliau zikir. Istiqomah saya. Dan duduknya selalu di depan sebelah kanan. Dari dulu Arifin mencium tangan beliau bau rokok. Dan sekarang tetap mencium tangan beliau bau minyak wangi. Allah. Itu dia saya bilang berkat zikir. Para pemirsa, zikir itu luar biasa. Sehingga saya tahadus sampai sekarang subuh saya belum pernah sekalipun di rumah. Sejak bertemu dengan beliau. Azam. Mengazam saya. Allah Akbar. Walaupun saya ikut dengan travel, kebetulan saya guru di suatu SMK di Ciledug. Bawa 10 bis, alhamdulillah. Dimanapun masjid berada, saya tetap bangun. Saya 2:30 atau jam 2 saya bangun, istiqomah, langsung saya zikir. 1:30
4 saya jalan ke masjid. Alhamdulillah nggak ada imamnya, Beb. Saya terpaksa saya imam. Itu alhamdulillah berkat zikir. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini udah bukti nyata kebenaran Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an pasti berpengaruh. Siapa yang sibuk dengan Al-Qur'an, dia sungguh-sungguh pasti akan berpengaruh. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini yang hadir juga Masya Allah, para guru, pimpinan pesantren, para penghafal Al-Qur'an, para imam masjid. Allah Yang juga hijrah. Nah, yang juga hijrah. Ini kalau ditanya satu-satu masa lalunya, ada yang lebih dahsyat lagi dari Bang Topik, termasuk saya sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita simak bersama Habibuna Al-Habib Dr. Ahmad Al-Kab tentang kebenaran Al-Qur'an. Silakan Anda. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya banggakan, saudara saya, guru saya juga, alhamdulillah, yang mudah-mudahan dijaga oleh Allah, istiqamah di jalan Allah, mudah-mudahan dalam dakwahnya, dalam rumah tangganya, dalam membina umatnya, mudah-mudahan bisa membuat kesejukan bangsa kita Indonesia ini, insya Allah, dan alam semesta, mudah-mudahan, amin. Ustaz Muhammad Arifin, yang mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudara kita semuanya, Ustaz Syukur dan Haji Taufik, dan juga saudara semua yang hadir di majelis yang mulia ini, wabil khusus pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, yang pagi hari ini sedang menyaksikan acara zikir, acara tausiah, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita bicara kebenaran Al-Qur'an itu sebetulnya tidak perlu lagi kita bicara, karena kenyataan fakta sudah berulang-ulang tentang kebenaran Al-Qur'an. Bahkan orang kafir pun sudah menyaksikan. Bukan hanya menyaksikan. Kalau kita lihat-lihat bahwa universitas di alam ini banyak universitas yang dibuat oleh orang Yahudi. Mereka mengambil metode kebanyakan dari Al-Qur'an, walaupun sayangnya tidak beriman kepada Al-Qur'an, tapi percaya kebenarannya Al-Qur'an. Itu sudah dipakai. Bahwa di orang Yahudi, orang Nasrani, di Eropa, di Amerika, semuanya dalam Al-Qur'an mengajak kebersihan, mereka kebersihan. Dalam Al-Qur'an mengajak amanat, mereka mengerjakan amanat. Itu semua ajaran Al-Qur'an. Apalagi Al-Qur'an menantang kepada orang-orang kafir yang masih meragukan Al-Qur'an. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum in kuntum sadiqin. Subhanallah. Ini surat Al-Baqarah ayat 23. Jelas-jelasan. Kalau seandainya masih ragu, kalau ada orang masih ragu, ini ditujukan asalnya ayat kepada orang-orang kafir. Cuma sekarang ada juga orang Islam yang masih berakhlak seperti akhlaknya orang kafir, ragu dengan Al-Qur'an, mengatakan Al-Qur'an sesuai untuk dulu, tidak sesuai untuk sekarang. Ini na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan, datangkanlah sepertinya walaupun satu surat. Satu surat itu yang paling pendek 3 ayat. Coba datangkan. Dan panggil saudara-saudara kalian. Ditantang oleh Allah, bukan hanya datangkan surat. Datangkan dan panggil saudara-saudara kalian. Kalau kalian betul-betul mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tidak sesuai lagi, tidak benar lagi, itu adalah dari Allah Jalla Jalaluh, dari Allah kepada Rasulullah SAW. Dengan rahmatnya Allah yang dibuka Al-Qur'an, dalam tertibnya Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah memakai Asmaullahil Husna, yang 2 ini yang terpilih oleh Allah, walaupun semuanya baik. Semuanya istimewa, Asmaullahil Husna. Cuma yang dipilih Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bikin semangat kepada kita. Yang aku akan sajikan ini Al-Qur'an adalah penuh dengan kasih sayang dariku. Penuh kasih sayang dariku oleh Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Memberi dan dengan kasih sayang. Orang kadang-kadang memberi tapi tidak dengan sayang. Ada apa tidak? Ada. Kadang-kadang suami marah sama istrinya, tapi karena kewajiban bulanan, ini ambil nih. Nah, dasar perempuan mata duitan. Nah, ini namanya suami semprul. Enggak ngasih tapi tidak dengan sayang. Begitu juga istri kadang-kadang dengan suami. Buatin teh, ini minum-minum. Dasar malas. Astagfirullahaladzim. Sama suaminya
Begitu kasih nih abang, ya Allah mudah-mudahan sejuk, mudah-mudahan ini Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika memberi itu bukan lagi paksa, bukan lagi ngatain, tapi ya Allah ta'alu, sini ayo, ini Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk. Kalau kalian mau bahagia di dunia, kalau kalian mau bahagia di alam barzakh, kalau kalian mau bahagia nanti ketika dibangkitkan, kalau mau bahagia nanti di sirat, kalau mau bahagia nanti di sorga, pintunya ada di dalam Al-Quran. Makanya Quran dustur, undang-undang dasar yang tidak bisa dirubah. Ini adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ banyak petunjuk-petunjuk tentang amanah, tentang ini. Salah satunya tadi yang disaksikan oleh abang kita Ustadz Haji Taufik, yang tadi menceritakan sedikit daripada pengalaman yang banyak luar biasa. Ulama-ulama itu setelah Al-Quran luar biasa. Kita nggak usah jauh-jauh yang dulu. Kita di negeri kita, barusan kita lewati tentang krisis kemarau yang jangan kita lihat, subhanallah, sampai kebakaran, asap di mana-mana. Kita saksikan apa tidak? Sampai DPR mau buat pansus. Kenapa tidak buat? Ini adalah suatu yang merugikan luar biasa. Akhirnya presiden dengan pesawatnya, kita mau datangkan dari Rusia. Kita lihat semuanya di berita. Betul apa betul? Ini melihat mau datangkan, yang punya kita cuma 1 ton, 2 ton. Datangkan yang 20 ton, karena gambutnya sangat dalam. Kira-kira berapa lama? Ya 2 minggu akan selesai. Ternyata lebih dari 2 minggu, berhasil apa tidak? Tidak berhasil. Rekayasa cuaca, beli garam sampai di pasar habis semuanya. Garam, mau direkayasa awan, mau diturunkan hujan, enggak turun juga. Diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan Rasulullah yang dikatakan oleh Al-Quran. Enggak yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Al-Quran, ini Muhammad ini adalah wahyun yuha, diarahkan oleh Allah. Yang bicara Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Ketika mengikuti Rasulullah dengan salat istisqa, yursilus samaa midrara, langsung salat istisqa, hujan luar biasa. Subhanallah. Di mana-mana salat istisqa, sampai wakil presiden salat istisqa. Ini adalah suatu yang hampir dikatakan pertama kali mungkin di Indonesia ini. Subhanallah, turun hujan luar biasa, subhanallah. Padahal menurut perakiraan cuaca itu dikatakan nanti Desember, November sudah turun. Bahkan sebagian daerah kebanjiran. Subhanallah. Ini janji Allah. Dengan kita berzikir kepada Allah, minta maaf sama Allah. Dalam salat istisqa itu adalah minta maaf sama Allah, mohon sama Allah, minta sama Allah. Dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku adalah aku akan kabulkan semua. Ini subhanallah, turun hujan, pansusnya lenyap, ekonomi airport yang tertutup terbuka, yang harus bayar kanan kiri tidak perlu bayar. Ini apakah ini bukan rezeki dari Allah Jalla Jalaluhu? Baru ini hujan, ini baru hujan. Bagaimana kalau hujan rahmat di dalam hati kita? Bagaimana kalau pemimpin-pemimpin kita kembali kepada zikir kepada Allah, yang mana Allah mengajak, kalau lainnya disuruh kita istighfar, disuruh kita sholat, tapi ketika mengatakan uzkurullaha dzikran katsira, Allahu Akbar. Masalah zikir ini dikatakan uzkurullah, uzkuru bukan uzkuru. Hai kalian semuanya, bersendirian, berjamaah, uzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kalian sebanyak-banyaknya, rahmat Allah akan turun. Kira-kira negara kita akan beres apa tidak? Aman apa tidak? Aman. Berkah apa tidak? Berkah. Allah, nggak ada lagi fitnah kanan kiri. Kalaupun ada fitnah, insya Allah Allah yang menyelesaikannya dengan cara yang terbaik. Inilah zikir. Makanya Al-Quran itu, kalau kita bicara kebenaran, sudah dari fakta ini sudah kita melihat luar biasa kebenaran di sana sini. Ini menunjukkan Al-Quran. Belum lagi kalau kita cerita yang panjang lebar tentang Al-Quran. Ini luar biasa Ustaz, subhanallah. Pernah satu hari, ini ada saya bersama jamaah ini ketika lagi bercerita, subhanallah teringat ini, cerita tentang akhirat nanti di sana. Ya biasa, akhirat tidak ada lain kecuali sorga dan neraka. Ada ketiganya enggak? Enggak ada, hanya sorga dan neraka. Sorga, orang ahli sorga begini. Kebetulan lagi haji Ustaz, di Madinah. Akhirnya ada satu orang, kebetulan dia dokter juga, tapi dari umum. Cuma jadi istilahnya mau tanya yang benar.
Dia bertanya, Ustaz, dari tadi Ustaz cerita sorga. Ini kalau subhanallah. Dari tadi tanya sorga terus katanya. Tolong saya mau tanya, Ustaz jangan marah ya. Loh, mau tanya jangan marah katanya. Jamaah yang lain pada marah, mau tanya apa ini satu orang. Kata saya, insya Allah saya nggak marah. Mau tanya apa? Ustaz dari tadi cerita sorga. Tolong buktikan sorga itu di mana? Masya Allah, kita disuruh buktikan Quran yang cerita. Sedikit-sedikit sorga, dikit-dikit sorga, dikit-dikit. Suruh buktikan. Masya Allah. Oh, saya bilang nggak marah. Yang lainnya pada marah. Kurang ajar, tanya kok sorga di mana? Akhirnya katanya, Ustaz jangan jawab seperti Ustaz lain katanya. Ustaz lain kalau jawab katanya marah katanya. Oh, insya Allah saya nggak marah. Saya tanya lagi. Maaf, Bapak katanya. Ustaz lain jawabnya apa supaya nggak sama saya. Insya Allah saya nggak marah katanya. Ustaz lain kalau ditanya surga itu di mana jawabnya Pak. Bapak mati dulu. Nanti lihat surga katanya. Oh saya nggak mau jawaban begitu. Oh insya Allah saya jawabannya nggak begitu kata saya. Terus gimana Ustaz? Kata saya tanya lagi. Bapak maaf ya saya mau tanya tapi Bapak jangan marah. Oh ya silahkan. Kata dia silahkan. Kata yang lainnya, tanyain Ustaz ini orang kok tanya masalah sorga, udah mau haji kok tanya sorga di mana, yakin nggak yakin? Kata saya tanya lagi, maaf Bapak sebelum saya tanya, saya mau tanya, Bapak ini hidup apa mati? Kata dia, hidup, dengan semangatnya, hidup katanya. Yang benar, hidup apa mati? Hidup. Kata yang lainnya, enggak ini roh gentayangan ini. Kata saya kalau hidup itu, hidup dengan apa? Hidup, ya ada jasad, ada rohani, dibilang rohani roh, maksudnya roh. Ada roh. Oh, Bapak yakin ada roh? Iya katanya. Yakin ada roh. Di mana Bapak rohnya? Ya ada di dalam. Di mana? Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Ini kebenaran Al-Quran ini. Pernah lihat apa tidak? Roh ini. Subhanallah. Kata dia, tidak pernah lihat. Tidak pernah. Tapi Bapak yakin? Yakin. Kalau nggak ada gimana? Ya mati kata dia. Oh berarti ada roh. Ada roh. Oke. Bapak pernah lihat setan apa enggak? Enggak pernah. Percaya nggak ada setan? Percaya. Pernah lihat nggak? Enggak pernah. Kata yang lainnya, jangan-jangan ini setannya. Kata saya, diam dulu lainnya. Jangan, ini kesian orang. Bapak percaya nggak ada malaikat? Percaya. Mau lihat dulu? Enggak. Kata dia, takut yang datang siapa? Nah, tahu pun. Ketakutan dia, takut. Bapak mau lihat malaikat? Katanya, enggak usah percaya. Udah percaya. Percaya. Bapak percaya ada Allah apa tidak? Percaya. Pernah lihat semuanya ini? Enggak pernah. Tahunya dari mana? Al-Quran. Kebenaran Al-Quran ya salunaka anir ruh. Qulir ruh min amri Rabbi. Ini urusan Allah. Allah mengatakan ada ruh. Sudah kita percaya. Itu Al-Quran. Dibuktikan, buktinya kita tidak bisa melihat. Tetapi secara diri masing-masing kita percaya nggak ada rohnya. Atau bukan orang Islam saja, orang kafir kalau ditanya, ada rohnya apa tidak? Mau jawab apa? Ada roh. Dari mana mereka tahu? Dari Al-Quran. Percaya nggak percaya? Dia percaya. Subhanallah. Ada setan nggak? Mereka orang kafir ditanya, percaya nggak ada setan? Percaya. Dari mana? Sinetronnya dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran cerita tentang ini. Baru saya jawab tentang bahwa ini yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ketiga, diutamakan percaya tentang gaib lebih daripada salat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. La raiba fihi, tidak ragu lagi Quran itu Alkitab adalah Al-Quran. La raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ghaib ini adalah yang diterangkan Al-Quran pasti benar. Bahwa di depan kita ada hari kiamat. Di depan kita ada roh yang mau dicabut dalam keadaan baik dan tidak baik. Semuanya ini diterangkan dalam Al-Quran, bahwa orang itu percaya kepada Al-Quran secara logika sudah bisa diterima. Akhirnya orang itu mengatakan, Alhamdulillah dapat jawaban katanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin juga pertanyaan pemirsa, ada sebagian pemirsa yang bertanya demikian. Insya Allah mendapatkan jawaban yang tepat subuh ini dengan apa yang disampaikan oleh Habib kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Az-Zikra ingin melahirkan banyak para ahli Al-Quran. Amin. Sahabat-sahabat Al-Quran. Di antaranya adalah dengan kita membangun pesantren Al-Quran dan Sunnah
dan saat ini sedang proses pembangunan asrama, demikian juga Masjid Az-Zikra di Jabal Sindur atau di Gunung Sindur, tepatnya di Desa Cibadung yang oleh guru kita insya Allah nanti jadi Desa Cisoleh kata beliau. Insya Allah kumpulan orang-orang soleh para ahli Quran di sana. Nah mirsa, alhamdulillah jazakumullah khairul jaza, banyak ketika para asatid berangkat ke daerah banyak yang menitipkan tolong sampaikan untuk pesantren atau Masjid Jabal Sindur. Ketika saya berangkat umrah demikian Ustadz tolong titip. Sebagaimana juga anak-anak kita ini banyak menitip di botol-botol minuman. Kemudian juga celengan-celengan ini bukan disisihkan dari sisa uang jajan, tapi mereka menyengaja uang jajannya buat membangun pesantren untuk membangun masjid. Masjid ini beliau sering sebut dengan masjid sejuta umat. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita ikut terlibat di dalamnya. Silakan hubungi akhuna Awaludin di 0856 90.010. 0856 90.010. Juga bisa ditanya kegiatan Majlis Az-Zikra, demikian juga atau silakan datang langsung ketemu dengan murabi kita. Setiap subuh insya Allah beliau ada kajian syuruk sampai dengan waktu isyraq di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Atau juga silakan pemirsa yang dirahmati oleh Allah bisa klik di adzikra.id. adzikra.id bisa juga langsung menyampaikan itu, atau sekali lagi hubungi akhuna Awaludin di 0856 90.010. Insya Allah tanggal 17 Rabiul Tsani atau 7 Februari. 7 Februari kembali kita bersama. Silakan sampaikan langsung kepada murabi kita dan saat alhamdulillah zikir. Ya saat berzikir. Kemarin dilelang pohon-pohon yang akan mendampingi gedung-gedung tersebut. Alhamdulillah 150 pohon dengan satu pohon senilai 1 juta sudah dibebaskan semuanya. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi kita semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu Keindahan Danau Toba memang tidak disangsikan lagi. Panoramanya memiliki magnet utama wisata di Sumatera Utara yang menjadi gerbang menuju Pulau Samosir. Di Pulau Samosir yang dikenal dengan tanah Batak ini, banyak menawarkan keunikan tradisinya. Selain itu, di Pulau Samosir ini memiliki tempat wisata untuk keluarga dan beragam keindahan potensi alam yang indah dan alami. Keindahan Pulau Samosir sungguh mempesona. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kajian tentang kebenaran Al-Qur'an. Saya sering teringat dengan doa yang berulang-ulang murabi kita sampaikan, wa qauluka haq. Beliau selalu ketika membaca itu dengan rasa, dengan perasaan, dan ada yang menarik Bang Arifin sebelum saya serahkan ke beliau. Abang ini kan sering mengajarkan kita membaca surah Yasin, membaca surah Ar-Rahman, membaca surah Al-Waqi'ah, membaca surah Al-Muluk, Al-Fajr, Al-Jin, Al-Muzammil dan sebagainya.
Jadi ini pengalaman saya ketika melaksanakan ibadah haji. Suatu hari saya kemudian ke Jeddah, akan kembali ke Indonesia. Pengen nih di satu masjid masuk ada mushaf Al-Quran. Saya pengen membaca apa yang suka diajarkan di sini. Saya buka pertama surat Yasin, subhanallah, rupanya sudah ada tanda di situ. Berarti ayat ini, surat ini sudah dibaca oleh orang lain sebelumnya. Saya ingin baca lagi surah Ar-Rahman. Saya buka lagi mushaf itu, subhanallah, ternyata juga demikian. Ayat surat itu sudah ada tandanya lagi. Saya baca lagi surah Al-Waqi'ah dan surat-surat yang biasa kita baca di sini, subhanallah, semua ada tanda. Berarti bahwa dimanapun kita berada, Al-Quran ini benar menjadi pegangan dan menjadi keyakinan, dan tatkala kita menikmatinya, subhanallah, makin senang menjalani hidup ini. Baik, kita dengarkan Bang Arifin tentang kebenaran Al-Quran dan kita berzikir kepada Allah. Ikhwah, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Dengarkan dengan iman. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Bertasbihlah kalian pada Allah di waktu pagi dan petang. Dengarkan hadiah dari Allah. Niscaya Allah merahmati kalian. Janji Allah hak. Wa'duh hak, wa'dullah hak. Qaulullah hak. Dan malaikat pun hadir seraya mendoakan dan mengaminkan doa-doa kalian. Agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Semua dihijrahkan oleh Allah. Yang maksiat taubat, yang gelisah tenang. Rumah tangga berantakan jadi kemesraan, keindahan. Kesulitan Allah mudahkan, Allah mudahkan. Malas ibadah jadi tekun dan nikmat. Allah hijrahkan. Dan Allah menyayangi hamba beriman yang selalu berzikir pada Allah. Salam dari Allah untuk mereka yang berzikir. Tak kala kita berzikir, Allah berzikir pada kita. Kita sebut nama Allah, Allah sebut nama kita. Siapa yang gak bahagia? Bahagianya kita menyebut nama Allah. Di antara tanda Allah mencintai kita, Allah ilhamkan pada hati kita kesenangan berzikir kepadanya. Dan lebih gembirakan lagi, Allah menyebut nama kita. Ya. Fadzkuruni azkurkum. Al-Baqarah 152. Dengarkan kalam Allah lagi. Mukjizat kebenaran ini. Berzikirlah kalian pada Allah. Allah pun berzikir pada kalian. Siapa yang enggak senang? Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allah beri ganjaran yang mulia. Amin. Mari ikhwah fillah bersama guru kita tercinta Habib Profesor Dr. Habib Ahmad Alkam. Dewan Syariah Majelis Az-Zikra, semua guru-guru yang hadir. Semua di rumah dimanapun. Ayo kita sama-sama berzikir. Luruskan niat depan televisi. Ayo sama-sama, Allah tahu keadaan kita masing-masing. Sungguh-sungguh tidak sekedar tidak main-main. Ada kamera Allah yang lebih tajam daripada, nggak ada bandingnya dengan kamera yang ada ini. Kamera ini hanya menjadi wasilah dakwah, wasilah zikir, wasilah perbaikan buat diri Arifin, semua ikhwah fillah. Ayo kita sama-sama perbaiki diri. Tundukkan kepala, hadirkan hati. Allahumma ya Allah, Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimat. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Banyak sekali dosa yang kami perbuat. Banyak maksiat yang kami lakukan. Banyak orang-orang yang kami aniaya. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, banyak perbuatan dosa yang kami sembunyikan rapi selama ini. Ya Allah. Yang sebenarnya tidak tersembunyi di mata. Ya Allah. Kami telah menzalimi diri kami. Kalau kau tidak beri kesempatan kami bertaubat, kalau kau tidak ampuni kami, celakalah kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Semua astaghfirullahaladzim. Di rumah dimanapun, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ampuni dosa kami ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semua dosa, astaghfirullahaladzim. Semua maksiat, astaghfirullahaladzim. Ampuni ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semua dosa, astaghfirullahaladzim. Semua maksiat, astaghfirullahaladzim. Ampuni ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ampuni kaum muslimin muslimat ya Allah, semua ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Semua ya Allah, kaum muslimin muslimat Indonesia ini ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Rahman, astaghfirullahaladzim. Ya Rahim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat semua tangan di rumah dimanapun yang menyaksikan, angkat kedua tangan kita. Amin. Allah malu tidak mengijabah tak kala kita mengadakan tangan kepadanya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan naimin. Amin. Hamdan syakirin. Amin ya Allah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amin ya Allah. Arifin baca doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang selalu beliau baca di penghujung malam. Aku yakin doa kita diijabah oleh Allah. Allahumma rabbuna lakal hamdu. Anta nurus samawati wal ardu man fihinna. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardu man fihinna. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardu man fihinna. Walakal hamdu walaka mulkus samawati wal ardu man fihinna. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardu. Walakal hamdu antal haq. Amin ya Allah. Wa wa'duka haq. Janji engkau pasti ya Allah. Wa qauluka haq. Kalamu Al-Quranmu haq. Wa liqa'uka haq. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Arju liqa. Wal jannatu haq. Wan naru haq. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wan nabiyuna haq. Was sa'atu haq. Walakal hamdu walaka aslamna. Wa bika amanna. Wa ilaika anabna. Kami bersyukur engkau beri iman ya Allah. Kau beri kelezatan hidup dalam Islam. Amin ya Allah. Kami bersyukur kau beri kesempatan bertaubat ya Allah. Amin ya Allah. Wa bika khasamna. Wa ilaika hakamna. Wa alaika tawakkalna. Waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma alanna wa ma asrarna. Amin ya Allah. Antal muqaddim, antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab. Rahmatilah kami semua dengan ampunan. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik. Dari mulai kami melakukan dosa. Yang sudah kami lupa saking banyak dosa yang kami perbuat. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dosa besar, dosa kecil. Sengaja, tidak sengaja. Terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini. Dosa yang kami lakukan dengan bercanda. Apalagi sungguh-sungguh. Ya Allah, dosa seluruh anggota tubuh ini. Mulut dari banyak dusta, gibah, fitnah, sumpah serapah, merendahkan orang lain, bahkan keluarga sendiri. Mata melihat yang tidak pantas, telinga mendengar yang tidak baik, akal pikiran, tangan, perut dari subhat sampai yang haram. Kemaluan, mungkin ada di antara kami yang pernah berzina, mabok, judi, melakukan dosa-dosa besar. Ya Allah, duhai penguasa langit dan bumi, duhai yang menatap, duhai yang mendengar. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin ya Allah. Amin Allahumma amin. Semua yang mengangkat tangan ya Allah, dimanapun yang mengadakan tangan ya Allah, hijrahkan kami. Tidak ada yang maksiat lagi. Tidak ada yang berbuat zalim lagi. Tidak ada lagi keluarga yang disakiti. Tidak ada lagi orang tua yang disakiti. Amin ya Allah. Hijrahkan kami. Ya Allah. Perbaiki keadaan kami. Amin ya Allah. Ya Allah, negeri kami Indonesia, semua orang-orang yang kami cintai karena Ya Allah. hadirkan kedua orang tua kita. Bayangkan di depan mata kita. Kita tidak pernah ada biiznillah tanpa ayah ibu kita. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon dengan rahmat-Mu, ampunilah kedua orang tua kami. Bahagiakan ayah ibu kami. Bahagiakan abah mama kami. Bahagiakan abi umi kami. Ya Allah, ya Rabbana, berkahi sisa-sisa umur beliau. Jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadhil jinan, taman di antara taman surga. Rahmati, ampuni guru-guru kami, keluarga, anak cucu keturunan kami, sahabat-sahabat kami, jamaah zikir, semua yang menyaksikan ya Allah. Ampuni ya Allah, rahmati ya Allah. Jadikan hati kami saling cinta karenamu, dan kelak di akhirat ridhoi, rahmati, ampuni kami. Kumpulkan kami semua ya Allah dalam surgamu ya Allah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Ya Allah. Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika kumpulkan kami dengan para nabi ya Allah, keluarga Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah SAW. Kumpulkan kami bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua sahabat-sahabat mulia ya Allah. Kumpulkan kami bersama para siddiqin, para syuhada, para salihin, ulama-ulama istiqamah, semua yang kami cintai. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan rumah tangga kami surga sebelum surga. Baiti jannati. Rukun damai mesra dalam hidayahmu, dalam syariatmu, dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami suami imam teladan dalam ketakwaan. Jadikan istri-istri kami bidadari-bidadari solehah-solehah. Jadikan anak cucu keturunan kami, santri-santri kami, anak-anak yatim piatu yang diamanahkan pada kami. Ya Allah, semuanya soleh-solehah, sehat walafiat, suci, cerdas, bertakwa, mencintaimu, mencintai para rasulmu, mencintai Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, semua mencintai umat Rasulullah SAW. Tidak sombong, tidak maksiat. Selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa syatit syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin minal mujahidin wal mustad'afin di Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Suriah, di Yaman, di Mesir, di Afrika Tengah, di Uighur Cina, di Kashmir India, di Rohingya Myanmar, di Patani Thailand, di Moro Filipina, wa jami'il mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan semua aktivitas kami, dakwah kami, ya Allah, semuanya dalam rangka nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Muhyi yang menghidupkan kami, Ya Mumit sebentar lagi mewafatkan kami. Engkau telah menentukan jadwal kematian kami. Semakin hari, jam, menit, detik makin dekat. Kami mohon ya Allah, angkat semua tangan, satu diijabah, semua diijabah. Amin ya Allah. Mohon ya Allah, saat tiba jadwal kematian untuk kami, keluarga, anak cucu, keturunan kami. Amin ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, Amin ya Allah. dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kelezatan istiqamah. Amin ya Allah. Kau bimbing di akhir hayat kami, lisan kami mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikan hari ini lebih baik pada hari-hari yang lalu. Makin kuat akidah kami, makin khusyuk salat kami, makin nikmat ibadah kami, terutama salat malam kami. Perkenankan kami menikmatinya hingga akhir hayat kami. Amin ya Allah. Amin.
Amin ya Allah. Beri kelezatan itu ya Allah pada kami ya Allah, keluarga, anak, cucu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kesenangan istighfar di waktu sahur. Amin ya Allah. Kesenangan berjamaah di masjid. Ya Allah. Kesenangan sholat duha. Kesenangan sedekah. Kesenangan jaga wudhu terus menerus hingga wafat dalam Ihya'us Sunnah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berkahi negeri kami. Amin. Dengan pemimpin yang sangat takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu. Hidup dalam syariatmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam. Ikhwatal iman, berita gembira dari Allah. Az-zakirina waz-zakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Hamba Allah yang kaum mukminin, muslimin yang banyak berzikir pada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir pada Allah. Allah ampuni dosa mereka. Ya Rabb, amin ya Allah. Allah beri mereka ganjaran yang mulia. Al-Ahzab ayat 35. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berzikir, lalu selesai mereka berzikir, para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata, "Qumu qad ghafarallahu lakum wa hudiya sayyi'atukum hasanat." Berdirilah kalian hamba-hamba Allah yang telah berzikir, sungguh Allah telah mengampuni dosa kalian dan Allah beri ganjaran yang mulia untuk kalian. Dan Allah ganti keadaan kalian menjadi lebih baik. Makanya inilah dalil, fakta, nyata dalam Al-Quran. Al-Ahzab 41, 42, 43, 44. Dengan banyak berzikir, Allah keluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Hidup kita tidak lama, ikhwah. Hidup kita tidak lama. Ini bukan tempat kita dunia ini. Jangan main-main, jangan maksiat. Takutlah kepada Allah. Ittaqullah. Ittaqullah, ikhwatal iman. Takutlah dahsyatnya hari akhirat. Takutlah alam kubur. Takutlah kematian yang terus mendekat pada kita. Ya Rabb. Tiada karunia yang paling besar dalam hidup ini selain kesempatan bertobat. Ayo, Arifin yang banyak dosa. Arifin mengajak diri Arifin, semua ikhwah. Ayo kita tidak main-main lagi dalam hidup ini. Ayo semua kita taat pada Allah, kita semua bertakwa. Ayo kita taubat, ayo kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Ayo hadiri majelis ilmu, majelis zikir. Hadiri, dekati ulama-ulama yang istiqamah. Dengarkan nasihat yang baik. Makan harta yang halal, cari yang halal, hidup tidak lama, semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tidak ada yang tidak dibalas. Tidak ada yang tidak dibalas. Takutlah kepada Allah. Allahu Akbar. Ikhwatal iman. Arifin kembali mengundang ikhwah insya Allah nanti tanggal 17 Rabiul Tsani atau tanggal 7 Februari kembali zikir di Masjid Az-Zikra Sentul. Dimulai sholat malam 2:30 malam dengan imam yang terbaik, imam para penghafal Al-Quran. Kemudian selesai sholat subuh kajian Isra. Lalu jam 7 kembali kita zikir dan insya Allah seperti biasa ada yang masuk Islam. Alhamdulillah mu'alaf kita sekarang sudah 622. Semoga terus Allah berkahi, terus Allah berkahi. Allahu Akbar. Dan sudah ada yang mendaftar lagi Bang Arifin. Insya Allah hari Jumat besok, persis di pernikahan saudara kita, jamaah kita, Ferry dan Indah. Rupanya ada juga seorang yang ingin nanti akan mengikrarkan syahadat di tempat. Alhamdulillah. Terus selamat Arifin senang yang menyaksikan juga Pak Freds yang sekarang menjadi Muhammad Fauzan, Oto yang menjadi Muhammad Jaka Ilham. Banyak ayah yang menyaksikan mu'alaf kita senang. Allah, ini hidayah dari Allah. Dan jangan lupa amal jariah untuk pembangunan masjid pesantren Az-Zikra. Nah sekarang dilelang lagi satu asrama. Sekarang lagi asrama Ustaz. Ya. Ada Pak Insinyur kita. Gambarnya diperlihatkan. Asrama itu satu tiangnya 3.300.000. Ya, 3.300.000 dan per meternya sama 1.800.000. 1.800.000. Kalau tidak per meternya saja. Per meter, per sak semen. Rp72.000. Murah sekali. Kalau tidak, karena ada orang yang ingin beramal tapi belum diberi rezeki. Doakan. Sebelum wafat semua bisa terlaksana pesantren masjid ini kita. Sebab doa orang yang ingin beramal sama dahsyatnya dengan orang yang beramal. Ya, sama dahsyatnya. Doakan Arifin bersama tim khidmat, bersama guru-guru sebelum wafat bisa terlaksana. Amin, insyaallah. Ini masjid kita, ikhwah. Ini asrama.
asrama bisa datang. Silakan ikhwah datang langsung ke Desa Cibadung, kirim saja semen-semen. Atau yang punya pohon apa saja, kirim. Atau temui Arifin langsung subuh di Masjid Az-Zikra. Insya Allah semua diberkahi oleh Allah. Amin. Ya Allah berkahi yang beramal jariah. Amin. Berkahi yang beramal jariah. Amin. Hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010. Ya. 0856 0856 90.010. Catat ini nomor manfaat nih ya, bukan nomor cantik. Tapi nomor manfaat jangan lupakan 0856 90.010. Masjid sejuta umat. Masya Allah. Ya Allah berkahi yang beramal jariah. Amin. Satu Al-Fatihah. Amin. Untuk sejuta umat. Maka masuklah dalam sejuta umat. Karena santri para penghafal Quran akan mendoakan terus. Walaupun yang berinfak sudah wafat. Al-Fatihah. Ya kan abdu ya kan nasta'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita ikuti kajian tentang kebenaran Al-Qur'an. Tidaklah akan terasa indah hidup ini kalau kita tidak segera berdekatan dengan Al-Qur'an. Semakin kita merasakan kebenarannya tatkala kita mengkajinya. Hiduplah bersama Al-Qur'an. Dan betapa Allah bahagiakan kita hari ini dengan Allah berikan kesempatan kita bertaubat, mengunduh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setiap Kamis kembali Serambi Islami. Jangan kemana-mana, bersama kita di TVRI. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lim daiman abada.